Selamat pagi anak-anak kelas 3. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 2. Nah, tidak terasa ya, kita sudah masuk saja nih di subtema 2. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa, tutup mata, dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kami dari tidur malam kami sampai saat ini. Tuhan, sebentar kami akan belajar bahasa Indonesia. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pembelajaran kali ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dan semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kita akan membahas tentang wawancara. Nah, di dalam wawancara ini nanti kita akan membahas tentang 3 materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian dulu. Pengertiannya wawancara itu apa dan contohnya bagaimana? Lalu yang kedua kita menulis hasil wawancara tetapi dalam bentuk cerita. Nah, yang terakhir kita akan menemukan dan menuliskan informasi penting dari sebuah teks atau bacaan. Pengertian wawancara dan contoh. Wawancara adalah tanya jawab antara dua pihak. Nah, dua pihak itu adalah pewawancara dan narasumber. Narasumber adalah orang yang memberi informasi atau menjawab pertanyaan. Jadi, yang namanya narasumber adalah orang yang memberi informasi tentang apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Karena pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara itu meliputi 5W1H ya. Jadi kalau mau membuat wawancara itu pertanyaannya harus sesuai dengan 5W1H. Nah, contohnya apa? Ini mungkin sudah dibahas di kelas 2. 5W1H adalah what, who, when, where, why, and how. Ya, jadi what itu apa, who itu siapa, when itu kapan, where itu di mana, why itu mengapa, dan how adalah bagaimana. Jadi, kalau kita mau membuat pertanyaan, harus mengacu kepada unsur 5W1H. Selamat pagi. Hari ini Gibran dapat tugas interview Bunda tentang dari masa kecil sampai sekarang. Bun, hari ini Gibran dapat tugas interview dari kecil sampai sekarang. Oke, Gibran tanya ya. Ya, Bun, dulu Gibran lahir normal apa sesar? Dan berapa berat badan dan tinggi? dulu Gibran lahirnya sesar, beratnya 2,9 kg dan tingginya 49 cm. Oke. Bun, waktu bayi, kapan pertama kali Gibran makan dan makanan apa? Pertama kali makan usia 6 bulan karena MAPSI, makanan pengenalan. Bubur susu, terus buahnya masih di blender, habis itu nanti lanjut bubur sari, terus baru makanan padat. Oke. Bun, usia berapa sekolah TK dan bagaimana tumbuh kembangnya Gibran? Usia TK tuh 4,5 tahun, itu bagus Gibran. Ya udah bisa menulis, mengenal warna, belajar angka, terus tubuh porsinya sesuai dengan tumbuh kembangnya. Oke, ini yang terakhir nomor 5, ada 5 soal. Sekarang Gibran kelas 3. Bagaimana menurut Bunda berat badan dan tinggi Gibran sekarang?
Gibran sekarang beratnya 35 kilo, tingginya harus 30. Itu terlalu gendut, Gib, harus banyak olahraga, terus makannya harus sayur, buah, jangan protein aja ya. Ya. Oke guys, sekian dulu dari Gibran interview tentang tumbuh kembang dari bayi sampai sekarang. Terima kasih. Bye bye. Yang kedua adalah menulis hasil wawancara ke dalam bentuk cerita. Nah, anak-anak, hasil wawancara itu ternyata dapat ditulis dalam bentuk cerita loh. Nah, saat anak-anak ingin menuliskan hasil wawancara ke dalam bentuk cerita, gunakanlah kosakata yang sudah kamu ketahui artinya. Jika ada kata yang anak-anak belum tahu artinya, anak-anak bisa mencari ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, anak-anak bisa menggunakan kata-kata atau bahasa yang sederhana agar isi ceritamu nanti itu mudah dipahami oleh pembaca. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan tanda baca yang tepat seperti titik dan koma. Berikut adalah contoh hasil wawancara Gibran dan Ibu yang sudah Ibu jadikan sebuah cerita. Tadi anak-anak sudah menonton ya videonya Gibran mewawancarai atau menginterview ibunya. Nah, di dalam wawancara itu kita bisa membuat cerita. Dulu saat Ibu Gibran melahirkan Gibran, Ibu Gibran menggunakan cara sesar. Gibran lahir dengan berat 2,9 kg dan tinggi 49 cm. Pertama kali Gibran makan pada usia 6 bulan. Dulu pertama kali latihan makan, Gibran makan buah yang di blender dan bubur. Gibran masuk TK pada umur 4,5 tahun. Sewaktu TK, Gibran sudah bisa menulis dan belajar angka. Sekarang, Gibran sudah kelas 3. Berat badan Gibran 35 kg dan tingginya 130 cm. Kata ibu, itu terlalu gemuk. Jadi Gibran harus makan sayur dan buah, tidak hanya makan daging-dagingan. Yang ketiga, menuliskan informasi dengan kosakata yang tepat. Di sini ada bacaan, mari kita baca bersama-sama. Makanan sehat baik untuk pertumbuhan. Manusia mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut. Salah satu faktornya adalah makanan yang dikonsumsi. Anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Makanan sehat dapat membuat tubuh tumbuh dengan maksimal. Jadi, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Nah, di dalam bacaan tersebut terdapat informasi yang kita dapatkan. Nah, kira-kira informasi apakah itu? Saat kita membaca judulnya yang makanan sehat baik untuk pertumbuhan, kira-kira apakah informasi atau manfaat setelah kita membaca bacaan tersebut? Ternyata informasi yang anak-anak dapat adalah anak-anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan sebaiknya mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya ada sayur, buah, daging, ikan, dan kacang-kacangan. Jadi, kita sebaiknya mengkonsumsi makanan sehat setiap hari. Informasi yang anak-anak dapat itu anak-anak tulis per kalimat ya. Jadi informasinya itu per kalimat.
jangan per kata ya. Begitu. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak pembelajaran Ibu dari awal sampai akhir. Kiranya pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk anak-anak. Sampai jumpa dan terima kasih.